Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin sore kami guru-guru berkesempatan untuk belajar bersama, mendiskusikan satu buku penting yang dikaryakan oleh Profesor Syekh Muhammad Naqib Alatas, Islam dan Sekularisme, yang mana buku tersebut telah berhasil memberikan inspirasi bagi kemajuan proses pendidikan, terutama pendidikan Islam di Indonesia. Bersalawat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersalawat kepada beliau, maka salah satu kewajiban kita, kewajiban kita untuk thalabul ilmi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bagian awal di buku ini Profesor Alatas memberikan gambaran terkait fakta bahwa di kalangan umat Kristiani terdahulu itu banyak sekali pemikiran-pemikiran yang kemudian sudah rusak. Nah, kerusakan pemikiran itu digambarkan terutama adalah akibat daripada pemikiran-pemikiran Barat yang kemudian dikutip atau digunakan di dalam di dalam mempelajari Alkitab. Karena itu dari hasil diskursus tersebut kemudian terjadilah penyimpangan, terjadilah kerusakan pemahaman dan perbaikan Alkitab yang kemudian keluar dari apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Alkitab yang digunakan sebagai referensi kehidupan orang-orang Kristiani adalah Alkitab yang kemudian sudah tersesat. Dan tidak sampai di sana, peradaban Barat merusak Kristen itu sampai kepada hal yang paling mengerikan sekali, karena kemudian justru kerusakan itu sampai kepada kerusakan dan kejahatan kemanusiaan yang kalau kita uraikan ceritanya itu kita tidak tidak sampai hati mendengarkannya, karena begitu atas nama agama kemudian justru merusak peradaban. Karena itu pada akhirnya manusia banyak yang meninggalkan agama, karena agama tidak lagi diyakini sebagai juru penyelamat, tetapi justru agama merupakan sesuatu yang ditakuti karena menghancurkan kemanusiaan. Demikianlah yang terjadi, sebagaimana digambarkan kerusakan yang terjadi pada agama Kristen. Karena itu kita sebagai umat Muslim oleh Prof. Alatas diberikan arahan agar kemudian kita bisa menganalisa lebih selektif terhadap pemikiran-pemikiran dan cara berpikir yang rusak yang dikembangkan dan disebarkan oleh peradaban Barat ke seluruh dunia. Karena itu dengan demikian maka Profesor Alatas berharap maka umat kaum muslimin, meskipun kita belajar dari peradaban Barat, tetapi kita tidak
berterusan, atau kita bisa memfilter, menapis mana-mana peradaban yang dimungkinkan untuk diadopsi dan diadaptasi, dan mana-mana peradaban yang kemudian harus kita tinggalkan karena tidak bersesuaian dengan peradaban Islam yang bersih, yang telah dilahirkan atau dikembangkan di dalam peradaban Islam. Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Profesor Alatas memberikan gambaran yang detil dan terperinci terkait dengan paham-paham yang dikembangkan oleh peradaban barat, yakni paham sekularisme. Penjelasan tersebut jika kemudian kita sederhanakan, maka setidaknya kita bisa mendefinisikan bahwa sekularisme itu akarnya adalah sekuler atau sekuler. Yang mana kalau dikatakan sekuler, maka itu berarti pemahaman atau pemaknaan terhadap satu pemahaman, ya, pemahaman atau pemaknaan terhadap satu pandangan, ya, pandangan yang yang kekinian dan kedisinian. Jadi tidak berjangka panjang sebagaimana yang pemahaman yang dipahami oleh kalangan kaum muslimin. Dari akar sekular itulah kemudian berkembang istilah sekularisasi, ya. Jadi kalau kita bicara sekularisasi, maka yang dimaksud dengan sekularisasi adalah prosesnya atau mensekulerkan. Maknanya adalah membebaskan manusia dari kungkungan atau keterikatan dengan paham-paham keagamaan. Jadi manusia mengatur dirinya dengan paham-paham, dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia sendiri. Jadi bukan diatur oleh Tuhan. Dan ini kemudian setelah ia menjadi proses yang berkelanjutan dan dikembangkan, maka dia menjadi satu paham yang kita kenal dengan istilah sekularisme. Ya, karena itu kalau dikatakan sekularisme, maka itu artinya paham di mana paham sekularisme adalah satu ideologi atau paham yang dikembangkan oleh peradaban barat yang mengatur segala sesuatu itu untuk kekinian dan kedisinian, hanya pada ruang lingkup keduniawian saja, ya, tidak lebih dari itu, ya. Karena itu dari uraian ini, maka kita sebagai seorang muslim harus mencermati dengan baik, karena bisa jadi ketika kita tidak memahami dengan baik makna Islam dan makna sekuler yang telah berada pada jantung peradaban Islam, maka kita menjadi bagian dari yang menyebarkan pemahaman sekuler tersebut. Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penulisan berikutnya, Profesor Alatas menjelaskan terkait dengan pemahaman beragama. Beliau menggambarkan atau mensederhanakan bahwa ketika beragama secara ilmiah, maka bisa saja kita berangkat dari pemaknaan terkait dengan makna din tersebut. Misalnya begini, di antara kosakata yang beririsan dengan ad-din adalah danan atau berhutang, ya, berhutang. Jadi ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ada janji bahwa ketika manusia dilahirkan dari rahim ibunda,
berjanji bahwa akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bersaksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata-kata qalu bala, bala itu menunjukkan ketaatan, bersedia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Irisan kata yang lain misalnya abdun. Abdun itu maknanya adalah penghambaan atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu konsep din ini dalam arti kata merupakan kecenderungan alami manusia sebenarnya yang merasa berhutang kemudian masuk atau membentuk komunitas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk negara, sosial, ekonomi, dan politik. Jadi setelah berangkat dari individualitas kemudian membesar menjadi keluarga, lalu membuat satu komunitas peradaban manusia, yang mana peradaban tersebut atas dasar din tadi itu menyerahkan diri atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri manusia itu Allah perintahkan atau Allah katakan bahwa Allah akan mengutus manusia sebagai khalifah atau sebagai pemimpin. Nah, makna pemimpin yang asasi ini sebenarnya adalah manusia itu harus bisa memimpin atau memerintahkan kepada dirinya sendiri. Karena apa? Karena dalam diri manusia itu ada dua jiwa ya, ada dua jiwa. Yang pertama nafs an-natiqah ya, nafs yang tinggi ya, yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nafsul hayawaniyah atau jiwa kehayawanan yang seringkali mengikuti nafsu kehewanan ya. Karena itu ketika manusia mampu memerintahkan atau memimpin jiwanya ya sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, maka itulah substansi atau inti daripada kepemimpinan ya, memimpin jiwanya untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya irisan kata din tadi itu ya. Jadi ketika manusia memahami dirinya berhutang, maka manusia juga harus memahami bahwa dirinya adalah mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Sesiapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Karena itu kita diajak ya dalam tulisan ini untuk mengenali diri kita, bahwa dalam diri kita itu sebenarnya nanti akan diuraikan lebih lanjut ya, manusia itu terdiri dari dua hal, yakni jiwanya dan juga raganya. Bapak Ibu Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Profesor Alatas menggambarkan bagaimana dilema yang terjadi pada kaum muslimin. Apa itu dilema? Dilema permasalahan. Jadi setidaknya ada dua permasalahan yang beliau gambarkan. Yang pertama, permasalahan yang muncul secara internal di kalangan kaum muslimin, di mana para pemikir-pemikir Islam, para peneliti-peneliti Islam banyak yang kemudian memiliki pemikiran yang mereka anggap sebagai modernis atau reformis, tetapi karena berawal dari ketertarikannya dengan peradaban Barat yang tanpa atapis, akhirnya berlaku keterlanjuran sehingga menjadi problema tersendiri di internal kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah
dilema dari eksternal, yang mana peradaban Islam ini bersinggungan dengan peradaban agama-agama besar di dunia lainnya, terutama adalah agama Kristen, yang mana agama Kristiani memiliki satu filsafat agama atau pemahaman di mana mereka meyakini bahwa hanya agama Kristen sajalah yang merupakan agama besar yang universal, yang bisa diterima di seluruh dunia. Ya, karena itu ketika Islam datang, diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka kemudian menutupi berita gembira tersebut. Ya. Ayat-ayat dalam Alkitab yang beririsan dengan akan diwahyukannya, akan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam itu dihilangkan. Ya, seakan-akan keyakinan mereka itu akan menjadi keyakinan manusia seluruhnya. Karena itu kepentingan yang lainnya adalah peradaban orang-orang Kristen ini berusaha untuk menahan laju pertumbuhan peradaban Islam dengan memperburuk citra Islam dan kemudian melakukan kristenisasi secara paksa, baik melalui pendidikan, melalui lingkungan sosial dan lingkungan yang lainnya. Dan kondisi kedua ini menjadi permasalahan yang harus diketahui dengan detail oleh kaum muslimin, sehingga permasalahan seperti ini tidak menjebak kita. Kita lanjutkan. Berikutnya Profesor Alatas di dalam bagian selanjutnya beliau menyampaikan tentang the westernisasi ilmu. Western, pembaratan ilmu. Jadi kalau the westernisasi ilmu itu berarti menghilangkan sisi kebaratan di dalam keilmuan. Ya. Jadi proses ini berarti menghilangkan unsur-unsur kebaratan di dalam ilmu. Hasil dari pembaratan itu sudah berhasil ditanamkan oleh ilmuwan barat kepada sarjana-sarjana muslim, sehingga perlu dilakukan menghilangkan unsur-unsur kebaratan dalam keilmuan Islam. Selanjutnya beliau menyampaikan dalam pendahuluan pada bab ini bahwa sebenarnya kaum muslimin itu sekarang sedang berhadapan dengan satu tantangan yang paling berat, yakni kerusakan ilmu karena dibawa oleh peradaban barat, ya, yang juga tanpa terasa virus ini telah turut dikembangkan oleh sarjana-sarjana Islam. Karena itu maka tugas besar kita adalah menapis kembali, ya, keilmuan yang sifatnya sudah tertulis di dalam tradisi keilmuan Islam. Yang kedua adalah memperbaiki kembali sarjana-sarjana muslim yang pola pokok pemikirannya itu telah rusak oleh proses pendidikan yang mereka dapatkan dari barat. Selanjutnya berbicara tentang manusia. Hakikatnya manusia itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah jiwanya, yang kedua jasadnya. Dan dari dua hal ini sebenarnya substansi manusia adalah jiwanya. Karena itu pendidikan jiwa semestinya mendapatkan proporsi yang lebih penting di dalam proses pendidikan. Tentu hal ini tidak berarti mengabaikan unsur lain dalam
diri manusia, yakni raganya. Karena bagaimanapun bertumbuh berkembangnya jiwa ini menjadi baik itu ditopang dengan raga atau fisik yang kuat. Nah, hubungan dengan yang di atas, beliau menyampaikan terkait dengan hakikat ilmu. Ini penting bagi kita untuk digarisbawahi. Bagi beliau, ilmu itu ada dua kategorisasi. Yang pertama adalah ilmu yang merupakan hidangan bagi jiwa. Nah, ketika tadi manusia itu ada jiwa, maka ilmu pertama itu adalah ilmu yang merupakan hidangan bagi jiwa, yakni Al-Quran dan seluruh turunan keilmuan dari Al-Quran, semacam al-hadis, fikih, sirah, ya, akidah, tauhid, akhlak, syariah dan seterusnya. Yang kemudian ini dikenal juga dengan ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Dan yang kedua adalah ilmu yang merupakan bekal manusia di dunia atau ilmu pragmatis. Dan ini juga dikenal dengan ilmu fardu kifayah, yang mana setiap seseorang itu maka bisa jadi antar satu orang dengan yang lainnya mengambil ilmu fardu kifayah yang berbeda-beda. Dan pada bab ini kemudian yang penting adalah bagaimana beliau mendudukkan definisi pendidikan, bahwa yang dimaksud dengan proses pendidikan adalah proses masuknya makna ke dalam jiwa sekaligus masuknya jiwa atau konfirmasi ke dalam makna. Jadi memastikan bahwa makna-makna kandungan ilmu masuk ke dalam jiwa kita, sekaligus jiwa kita memahami makna itu dengan sebaik-baiknya. Baru itu kemudian disebut dengan berilmu, dengan telah terjadi proses pendidikan. Yang kedua adalah tentang tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan sebenarnya adalah to be a good man, atau menjadikan manusia menjadi manusia yang baik. Dan penjelasan lebih detail tentang manusia yang baik adalah manusia yang berpendidikan atau manusia yang beradab. Ya, beradab kepada penciptanya, beradab kepada sesama manusia, beradab kepada seluruh lingkungannya, termasuk juga beradab dengan keilmuan dan para ulamanya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bagian akhir dari uraian beliau yang penting dalam buku ini, beliau kemudian menggambarkan bagaimana proses islamisasi di Kepulauan Melayu Indonesia. Jadi kalau dikatakan Kepulauan Melayu, sebenarnya ruang lingkupnya adalah Nusantara secara keseluruhan, bukan hanya Indonesia. Tetapi Indonesia menjadi bagian yang paling penting dari kalangan Melayu itu sendiri. Jadi Melayu selain sebagai sebuah suku, maka Melayu adalah sebuah peradaban. Kalau ditelusuri, kata beliau, maka sebenarnya sejarah masuknya Islam ke Indonesia merupakan pembangunan jiwanya atau spiritualnya. Nah, hal ini berbeda dengan masuknya kepercayaan agama lainnya yang lebih menitik beratkan kepada membangun fisiknya. Ya, sementara Islam masuk ke Nusantara, masuk ke Kepulauan Melayu itu lebih membangun jiwanya. Kemudian kalau kita misalnya melihat sejak abad ke 16 ya, 17 masa penjajahan, maka ada satu sisi poin penting yang itu dituliskan di sini, bahwa sebenarnya para penjajah juga ada sisi positifnya, yakni menguatkan proses islamisasi, ya, menguatkan proses islamisasi. Di mana letaknya? Letaknya adalah dengan datangnya imperialisme Barat
maka tumbuh kesadaran, ya, tumbuh kesadaran orang-orang orang-orang Melayu, ya, untuk menguatkan dirinya, menguatkan jiwanya, dan kemudian menyandarkan kepada pemahaman-pemahaman yang mereka yakini bisa menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan masyarakatnya, yakni al-Islam. Nah, khasnya adalah orang-orang Melayu itu ada asas bahasa dalam penyebaran Islam. Jadi setelah kemudian bahasa Melayu itu diadaptasi dari bahasa Arab, lalu bahasa Melayu juga banyak digunakan untuk dilakukan penyebaran Islam di seluruh Nusantara. Bahkan sampai kita ketahui bahasa Melayu menjadi bahasa dasar pembentukan bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau bahasa bisa dikatakan ya bahwa bahasa Arab itu bahasa utama di dalam Islam, maka bahasa Melayu kita bisa katakan merupakan bahasa kedua di ranah Nusantara ini yang mengantarkan manusia ke dalam peradaban Islam. Baik, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itu mungkin rangkuman yang bisa disampaikan. Kita berharap ketika kita menjadikan buku ini, maka kita tidak berhenti sampai di sini, tetapi ini kita bisa ulas kembali lebih mendalam, karena memang pemikiran-pemikiran yang dituliskan oleh Profesor Alatas ini perlu perenungan panjang, sehingga makna-maknanya itu bisa kita sirat dengan baik, ya. Bahkan kita tidak boleh hanya mencukupkan bagaimana memahami pemikiran-pemikiran beliau dari bukunya, tetapi kita perlu juga berguru langsung, ya. Paling tidak kita bisa berguru kepada murid-murid beliau langsung, atau murid-murid beliau yang lainnya yang memahami bagaimana pemikiran-pemikiran beliau yang terpenting di dalam pendidikan dan di dalam peradaban Islam. Wallahu alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.